Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Munarif, kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kasus pengusutan korupsi kuota haji yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki babak yang ditunggu-tunggu oleh publik. KPK telah memberikan bocoran siapa yang akan jadi tersangkanya. Mudah-mudahan kali ini benar. KPK segera bertindak. Karena sejauh ini kan publik menilai bahwa KPK itu sangat lamban menetapkan tersangka. Sehingga ini yang menimbulkan kemudian dugaan-dugaan gitu. Apakah kemudian ini banyak tokoh besar di belakangnya sehingga kemudian KPK begitu tahu jadi mundur teratur gitu. Nah, karena kan sejauh ini mereka kan sudah sudah bergerak cepat pada waktu menetapkan kasus ini. Misalnya mereka sudah menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Hanya saja waktu itu ketika mereka menetapkan status penyidikan itu matanya dengan ini sprindik umum, jadi katanya tidak tidak menyebut nama gitu ya. Dan kemudian mereka juga sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sampai ada 300 orang yang sudah diperiksa. Bahkan kemudian mereka ini juga sudah menggeledah. Mereka ini juga telah melakukan cekal terhadap 3 orang, ya ini satu menteri agama pada eranya Jokowi, era terakhir Jokowi, yakni Yakut Khalil Qomas. Kemudian ada pemilik travel besar yang juga mertua dari mantan Menpora Dito Aryo Tejo, yakni Fuad Hasan Masrur yang dia punya travel Maktur. Kemudian juga ada staf dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini yang diduga ini kelihatannya aliran dananya lewat dia begitu ya. Tapi sampai sekarang ini kok belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan jadi wajar kalau kemudian banyak yang bertanya-tanya. Nah, sekarang ini KPK sudah mulai memberikan kisi-kisi. Ini kisi-kisi baru sebenarnya ya, karena sebelumnya juga sudah ada kisi-kisinya. Yang sekarang memberikan kisi-kisi atau petunjuk mengenai sosok yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 sebagaimana dikatakan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Dia mengatakan isyaratnya atau bocorannya yang akan dijadikan tersangka adalah pihak-pihak yang berperan dalam pemberian diskresi terkait pembagian porsi kuota haji tambahan yang menimbulkan kerugian negara. Makanya pada waktu itu disebut sampai 1 triliun ya. Semuanya kami update dan sampaikan kepada publik pada saatnya nanti, termasuk pihak-pihak siapa saja yang bertanggung jawab, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Artinya adalah ini pihak-pihak yang berperan dalam proses diskresi ini yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kata dia hari Kamis kemarin, tanggal 23 Oktober 2025. Coba perhatikan, catat ya, ini diskresi. Ya, kata kuncinya, bocorannya. Apa yang dimaksud dengan diskresi ini? Diskresi ini adalah kewenangan mengambil keputusan khusus di luar prosedur standar. Misalnya kalau di polisi, misalnya polisi lalu lintas, kan itu kalau orang melihat lampu lalu lintas berwarna merah harus berhenti. Tapi kalau ketika polisi mempersilahkan jalan, dia dia kita bisa boleh jalan. Dan ini berarti karena ini berkaitan dengan kuota haji, siapa dong yang kemudian membuat diskresi kalau dari sebelumnya pembagian kuota haji tambahan yang 20.000 yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu tadinya dengan pembagian bahwa hanya sekitar 1.600 ya yang diberikan kepada haji plus itu dan sisanya adalah haji reguler. Total jadinya kalau 18.000 ya 18.400 itu untuk haji reguler, tiba-tiba berubah menjadi 50-50, itu 50% 50% ya, haji ONH plus, haji khusus ini dapat 10.000, dan kemudian haji kuota tambahan ini yang 10.000 diberikan kepada haji reguler. Padahal kan kenapa ini diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi melalui Pangeran Muhammad bin Salman? Karena antrian panjang di jemaah haji Indonesia itu udah cukup ini loh, cukup lama ya, sebagai negara dengan kuota haji terbesar. Ini karena Indonesia adalah merupakan pemeluk agama Islam terbesar. Indonesia itu mendapatkan kuota haji reguler yang cukup besar, tapi karena jumlahnya yang berminat juga banyak, ya sangat panjang. Itu antriannya itu bisa sampai 41 tahun. Itu terutama
di kawasan Sulawesi Selatan. Itu ya banyak sekali kabupaten yang sampai 40, di atas 40 sampai 41 tahun gitu. Nah, ini kan harusnya diberikan kepada mereka ini supaya antriannya berkurang lah. Kalau toh misalnya nggak berkurang secara signifikan, tapi kan lumayan kalau misalnya bisa maju sampai 5 tahun, 3 sampai 5 tahun kan lumayan. Nah, kalau kemudian ternyata itu diberikan ke kuota haji khusus, yang orang yang bisa membayar mahal, ya seperti ini kan jadi eh, persoalan tersendiri, jadi ada ketidakadilan. Dan kedua yang paling penting itu ada motif untuk itu ya, motif untuk mendapatkan uang tambahan dari pengalihan eh, kuota haji tambahan tadi ya. Nah, kalau balik tadi dengan kisi-kisi juru bicara KPK menggunakan diksi diskresi, kewenangan iya untuk tidak menuruti aturan, menuruti prosedur begitu, tentu daftar calon utamanya ya relatif pendek loh. Mereka pasti yang berkuasa ya, punya kewenangan khusus mengubah pembagian kuota haji. Tapi sebenarnya soal ini bukan hal yang baru karena pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu itu sudah memberikan bocoran yang bahkan lebih jelas. Pada waktu itu dia menyatakan ini aliran dananya, aliran dana karena ini kan orang masing-masing dipungut uang ya yang jemaah haji khusus tadi itu untuk mendapatkan kuotanya itu. Jadi aliran dananya itu sampai ke pucuk pimpinan kata dia. Kalau di kementerian ujungnya itu ya menteri kata Asep di Gedung Merah Putih KPK pada hari Rabu tanggal 10 September 2025. Jadi kalau ini kan sebenarnya ini udah bukan bocor halus lagi, tapi bocor besar gitu. Tapi persoalannya kenapa sampai sekarang kok belum ada yang jadi tersangka? Menurut Asep Guntur Rahayu, KPK juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri aliran dana tersebut. Karena tentu aliran dana itu tercapture oleh PPATK, sehingga kemanapun aliran dana itu bisa kami follow the money-nya, kata dia. Dari bocoran Budi Prasetyo dan juga sebelumnya Asep Guntur Rahayu, sebenarnya kita sudah bisa menduga nama mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan Dirjen Haji Profesor Hilman Latif masuk dalam daftar pendek sebagai calon tersangka. Namun ini tentu daftarnya jelas bisa lebih panjang karena selebihnya KPK juga sudah menyebutkan keterlibatan 400 biro travel haji. Tapi apa iya kemudian 400-nya itu semua juga akan jadi tersangka? Saya kira enggak ya, ini akan dibatasi. Makanya kemudian ininya pasal yang digunakan bukan pasal suap tapi pasal korupsi. KPK sejauh ini telah memeriksa sejumlah saksi, ini totalnya sampai 300 orang dan juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus ini ya yang merugikan negara sampai 1 triliun. Dan ini menariknya memang mereka ini katanya juga ada yang jadi pengumpul uangnya gitu. Makanya kemudian kalau berarti yang mengumpul ini di level bawah dan kemudian mengalirnya ke atas. Apakah pengumpul ini juga nantinya akan masuk jadi tersangka? Nah, kita belum tahu. Tapi kelihatannya mungkin dengan menyatakan tadi diskresi yang jadi tersangka diskresi dan kemudian juga soal pasal yang digunakan adalah pasal korupsi bukan pasal suap, ini kelihatannya akan dibatasi oleh KPK ya. Tidak semua orang mereka yang terlibat ini akan jadi tersangka gitu. Karena ada juga yang jadi korban penipuan kan. Dari pengumpul uang ini diketahui itu kan per jemaah itu untuk mendapatkan kuota yang dialihkan itu uangnya itu mereka harus nyetor antara 2.600 sampai 7.000 US dollar. Coba bayangin kalau kali 10.000. Oh, enggak 10.000 ya, karena 8.400 yang kuota tambahan. Tapi tetap saja yang saya kira yang kuota awalnya pun mereka juga tetap harus bayar dan mungkin kecil jumlahnya. Katakanlah mereka ini enggak semuanya 7.000 dan enggak semuanya 2.600. Kita ambil di tengah-tengah misalnya sekitar 4.000. 4.000 kali 10.000 aja udah gede banget itu kan. 40.000 kali 400 kali 10.000 ya udah 400.000 US dollar. Ini uang yang jadi bancaan dari di kalangan pejabat di Kementerian Agama. Tapi kalau ada orang seperti Fuad Hasan Masrur, pemilik travel haji yang diperiksa dan juga kantornya digeledah, berarti ini juga ada pihak-pihak swasta yang akan jadi tersangka. KPK misalnya telah menyita 2 rumah mewah ya, ini berharga miliaran milik seorang ASN di Kementerian Agama. Kalau kenapa disebut ASN? Apa ini bukan pejabat gitu ya? Kelihatannya kalau kok namanya khas disebutnya ASN. Dan ada juga sejumlah uang apa miliaran, uang tunai miliaran. KPK seperti saya sebut tadi telah memeriksa Yakult itu berkali-kali ya, bahkan beberapa kali bukan berkali-kali lah ya.
rumahnya digeledah untuk mencari dokumen terkait pembagian kuota tambahan, dan pada waktu itu katanya KPK juga menyita sejumlah bukti elektronik ini berupa handphone ya yang digunakan untuk berkomunikasi, dan dia juga dicekal ke luar negeri agar tetap berada di wilayah hukum Indonesia selama penyidikan. Kelihatannya KPK mungkin belajar dari pansus DPR ya, pada waktu itu kan ketika Yakult dipanggil bolak-balik nggak datang. Nanti kita bahas berikutnya ya soal Yakult manggil ini. Ini kan background dari peristiwa ini. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK ini menunjukkan mereka serius menelusuri dugaan keterlibatan Yakult dalam praktik pembagian kuota haji yang kontroversial itu. Yakult selaku Menteri Agama itu tertanggal 15 Januari 2024 kan sudah mengeluarkan SK ya ini untuk mengelola kuota tambahan sebanyak 20.000 dari pemerintah Arab Saudi tadi. Berdasarkan SK tanggal 15 Januari 2024 itu Yakult membagi rata 10.000 untuk haji khusus dan 10.000 untuk haji reguler. Dari kuota khusus yang mencapai 90% itu sebanyak 9.222 diperuntukkan bagi jamaah dan 778 itu untuk petugas. Ini memang kalau lihat bagaimana kok bisa dia membuat aturan sendiri kan, itu atau ada undang-undangnya sendiri yang ditandatangani oleh Presiden soal kuotanya tadi ya, bahwa ya kuota haji khusus itu bagiannya nggak sampai 50% ini. Bagiannya pada waktu itu adalah disebutkan kuota pembagiannya itu hanya 8% waktu itu ya. Angka pembagian itu yang melanggar ketentuan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2029 tentang haji. Bahwa pembagian kuota seharusnya haji khusus maksimal itu 8% dan haji reguler itu 92%. Inilah yang tampaknya disebut oleh jubir KPK tadi sebagai diskresi ya, dia ngatur sendiri ini. Tapi kan nggak boleh ya seorang menteri membuat aturan sendiri, SK sendiri, kemudian bertentangan dengan undang-undang. Bahkan juga ada kesepakatan antara DPR Komisi 8 dengan Kementerian Agama soal pembagian kuota ini gitu. Selain Yakult, KPK juga sudah memeriksa Dirjen Haji dan Umroh Hilman Latif. Dia diperiksa karena ada seperti dikatakan oleh Asep Guntur Rahayu, kami penyidik memiliki dugaan bahwa ada aliran uang ke Dirjen tersebut. Asep Guntur Rahayu menyampaikannya tanggal 18 September 2025. Dan pada waktu itu penyidik memeriksa Hilman Latif sekitar 11 jam. Jadi pukul 18 September pada tanggal 18 September 2025 itu Hilman tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 10 lewat 22 menit dan keluar baru pada pukul 21.53 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi memang Hilman juga tidak ditahan, sama seperti yang lain ini belum ada penahanan sama sekali. Nah, mengapa kemudian KPK ini terlampau lama bertindaknya ya, nggak sat-set gitu, padahal yang diperiksa udah banyak banget gitu. Nah, publik itu menyoroti dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo. Gimana ceritanya kok sampai kemudian ada curiga ke Presiden Joko Widodo dan kemudian lagi-lagi apa-apa kok Jokowi kan. Nah, dia mengingatkan bahwa tujuan pertemuan Pangeran MZZ dengan Jokowi itu jelas memperpendek antrian haji reguler. Namun kan seperti saya sebutkan tadi kenyataannya kuotanya dibagi dua. Dan waktu itu Kementerian Agama berdalih kapasitas di Arafah dan Mina itu terbatas. Nah, tapi persoalannya apakah dengan membuat SK itu apalagi melanggar ketentuan undang-undang dan perjanjian atau kesepakatan dengan Komisi 8 itu Yakult itu bertindak sendiri gitu, apakah tidak mungkin dia tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Jokowi. Apalagi kan tentu Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya dia pengen punya legacy dong ya. Dia pengen agar wah di masa dia antrian haji itu bisa diperpendek. Logikanya seperti itu. Nah, di tengah-tengah panasnya isu kuota haji, Jokowi pada tanggal 19 Juli 2024 itu memanggil Yakult Khalil Qomas ke istana. Namun Yakult itu ketika ditanya oleh wartawan, dia membantah kalau itu ada kaitannya dengan pansus haji. Yakult mengaku dipanggil oleh Jokowi untuk melaporkan kerja-kerja Kementerian Agama yang dia pimpin. Saya melaporkan semua kerja di Kementerian Agama. Itu saja, kata Yakult seusai bertemu dengan Jokowi. Nah, mengapa pertemuan Yakult dengan Jokowi itu disoroti pada tanggal 19 Juli? Karena pada tanggal 1 Juli itu DPR sudah membentuk pansus haji dan semua fraksi setuju. Tujuannya itu untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji 2024. Tadi itu kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan tambahan kuota haji yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Tidak sesuai antara data antrian dan sistem komputerisasi haji.
Kemudian juga permasalahan terkait pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena sebelumnya itu, pada waktu itu, tim pengawas haji dari DPR yang diketuai Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar tuh menemukan banyak sekali persoalan selama mereka mengamati pelaksanaan haji tahun 2024. Dan kemudian pada waktu itu terbentuklah Pansus Haji. Nah, saat terbentuk Pansus Haji itu yang cukup menarik itu adalah Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf itu kemudian bereaksi keras. Dia menyatakan bahwa ini Pansus Haji ini dibentuk ya karena Menteri Agamanya adalah dia adik kandungnya Yahya Stakuf ini. Apa ya pada waktu itu saya bertanya-tanya apa kaitannya? Karena Yahya Stakuf menyatakan bahwa pembentukan pansus angket haji itu karena masalah pribadi, bukan karena ada bukti pelanggaran yang jelas dalam penyelenggaraan haji. Ya karena itu dia menganggap tidak ada dasar yang kuat untuk pembentukan pansus haji. Apa sih yang menjadi masalah pribadi? Ini kelihatannya konflik antara PBNU dengan PKB pada waktu itu. Apalagi kan Muhaimin itu sebagai ketua tim pengawas haji dan kemudian yang sangat vokal suaranya untuk pembentukan pansus haji ini memang sejumlah politisi dari PKB. Memang ini ada upaya dari PBNU itu untuk mengambil alih kembali PKB karena selama ini PKB itu kan secara historis dia merupakan anak kandung dari PBNU gitu ya. Ini saya politik dari PBNU, tapi sekarang ini di bawah Muhaimin Iskandar itu mereka menjauh dari PBNU. Beda dengan waktu PBNU dipimpin oleh Said Agil Siraj. Wah, itu sangat dekat sekali hubungannya gitu. Bahkan banyak yang menyebut wah PKB itu bisa mengendalikan PBNU. Nah, sekarang hubungan antara Muhaimin Iskandar dengan Yahya Stakuf itu terenggang dan juga banyak tokoh-tokoh di PBNU itu tidak cukup dekat atau secara personal ada punya gangguan punya ya gangguan dalam komunikasinya dan juga ada soal-soal yang bermotif politik ya, tadi itu rebutan lah pimpinan PKB ini pengennya PBNU ya sesuai dengan apanya sesuai dengan sejarahnya ya harus balik lagi ke PBNU tapi Muhaimin tetap mempertahankannya. Ini yang kemudian menjadi sangat ramai. Walaupun belakangan kemudian ya Stakuf karena banyak sekali mendapat kecaman karena yang membentuk pansus haji ini kan bukan hanya PKB tapi seluruh fraksi di DPR menyepakati itu. Nah dia kemudian minta maaf Yahya Stakuf ini. Tentu saja pansus haji nggak terima, terutama yang dari partai-partai lain gitu yang mereka menganggap bahwa itu terlalu meremehkan kinerja mereka karena menurut mereka ini sangat serius soal haji ini ya kuota haji ini dan juga pelaksanaan hajinya. Nah di tengah memanasnya pansus ya haji itu Yakul Khalil Qomas pada waktu itu mangkir, tuh bahkan sampai 3 kali ketika dipanggil oleh pansus haji. Sebelumnya waktu itu dia masih di dalam negeri alasannya menghadiri acara di MCQ. Di mana? Kalau nggak salah di Kalimantan Tengah atau mana saya seingat saya begitu. Tapi ketika kemudian dipanggil kembali pada pertengahan September, dia itu sudah tidak ada di Indonesia. Dia berkeliling ke berbagai negara, mulai dari Arab Saudi untuk persiapan haji, terus kemudian ke Italia, ke Paris, dan juga ke Uni Emirat Arab. Yang menariknya itu, karena dia itu tidak pulang ke Indonesia itu sampai pansus haji itu berakhir pada tanggal 1 Oktober. Karena pansus haji ini masa kerjanya dibatasi bersamaan dengan masa kerja anggota DPR periode 2019-2024. Jadi banyak yang curiga ini memang Yakul sengaja menghilang begitu ya, sengaja kabur. Dan yang mempersoalkan bukan hanya kalangan DPR loh, kalangan internal NU sendiri seperti Gus Nuril yang dulu pernah memimpin pasukan berani mati pembela Gus Dur itu juga meminta agar Yakul Khalil Qomas itu segera kembali ke Indonesia karena menurut dia itu mempermalukan NU dan juga mempermalukan orang tuanya Yakul Khalil Qomas yang seorang kiai gitu ya. Dan ini kata dia harusnya dia berani bertanggung jawab, segera pulang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya nggak tahu sampai kapan sebenarnya Yakul Khalil Qomas kembali lagi ke Indonesia. Yang jelas pada saat pelantikan kabinet dan sebagainya dia tidak terlihat hadir gitu ya. Yang kemudian jadi pertanyaan itu adalah bagaimana mungkin Yakul Khalil Qomas itu bisa pergi sampai sekian lama? Karena seorang menteri itu kalau pergi ke luar negeri dia pertama dia harus minta izin atau dia diperintahkan oleh presiden untuk pergi ke luar negeri. Karena kelihatan sebagai menteri agama
ya banyak kegiatan yang dia hadiri itu nggak terlalu relevan lah dengan posisi dia sebagai Menteri Agama gitu. Jadi karena itulah kemudian orang mencurigai apa Jokowi ada di balik dugaan korupsi ini kok kenapa kemudian dia mau seperti terkesan melindungi Yakult Mas. Nah, tapi sampai sekarang kita nggak tahu duduk soalnya karena soal ini, soal Jokowi pun itu tidak pernah disinggung oleh KPK. Soal ini muncul desakan-desakan ini dari para pengamat, dari para aktivis, dan juga yang paling ramai tentu saja para netizen. Nah, kalau sekarang KPK berjanji mengungkap identitas tersangka dan pihak yang bertanggung jawab, makanya saya menyebutnya kasus ini membuka babak baru dalam soal kasus pengawasan anggaran publik ya dan integritas penyelenggaraan ibadah haji. Tapi jangan-jangan ini nanti maju mundur lagi nih seperti pembentukan tim reformasi Polri oleh Presiden Prabowo yang sampai sekarang juga nggak ketahuan juntrungannya. Kalau itu yang terjadi ya saya kira kredibilitas KPK itu makin terpuruk karena ya ternyata dugaan publik eh, nggak terlalu salah kalau kemudian apa kaitannya pokoknya dengan orang-orang yang dekat dengan Jokowi pun dia pasti tidak akan berani melakukan itu. Nah, jangan sampai muncul persepsi seperti itu terhadap KPK. Saya Zubnu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.